Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Nas TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Garuda Indonesia Makassar merayakan hari ulang tahun yang ke-76 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Acara dimeriahkan dengan pertunjukan tari 4 etnis dan busana tradisional Bugis. Pada acara tersebut, Garuda Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan layanan dan memperluas jangkauan penerbangan. Berikut liputannya untuk Anda. Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-76 pada Minggu 26 Januari 2025 di Gate 5 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ini sebagai pencapaian Garuda Indonesia yang pertama kali terbang pada tahun 1949 dan saat ini telah melayani 37 destinasi domestik serta 14 destinasi internasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia dan di dunia. Garuda Indonesia juga telah bergabung dengan SkyTeam yang merupakan aliansi maskapai penerbangan utama yang ada di dunia selain Star Alliance dan Oneworld. Pada tahun 2023 lalu, aliansi SkyTeam mencatatkan 437 juta penumpang tahunan dengan 19 maskapai penerbangan aktif di 5 benua. Perayaan HUT Garuda Indonesia yang ke-76 ini mengusung tema Years of Resilience, Elevating the Nation. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan dari instansi pemerintah, seperti pemerintah Kota Makassar, serta perwakilan dari berbagai perusahaan dan mitra travel umroh. Para tamu undangan yang hadir mengenakan pakaian tradisional khas Bugis, dihibur dengan pertunjukan tari 4 etnis yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Tari-tarian yang memukau ini berhasil menarik perhatian seluruh pengunjung karena nuansa budayanya yang kental. General Manager PT Garuda Indonesia Branch Office Makassar, Arne Suryoyudo Sasmita, mengatakan jika kedepannya Garuda Indonesia khususnya yang ada di Makassar akan menambahkan rute untuk beberapa destinasi karena tingginya permintaan. Salah satunya adalah rute Makassar-Bali yang saat ini dilayani 2 kali seminggu. Kedepannya, rute ini akan dijadwalkan setiap hari karena permintaan yang tinggi dari para penumpang. Arne Suryoyudo Sasmita berharap Garuda Indonesia kedepannya dapat mengudara lebih tinggi dan lebih jauh lagi dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh penumpangnya. Di penghujung acara, para tamu undangan dipersilahkan untuk menjelajahi dan menikmati berbagai hidangan lezat yang disajikan di booth-booth yang tersedia. Tak hanya tamu undangan, para penumpang Garuda Indonesia juga diberi kesempatan untuk mencicipi sajian spesial ini dengan cukup menunjukkan tiket penerbangan mereka. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, makan berlebihan sering dianggap sepele. Namun tahukah Anda kebiasaan ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, reflux asam lambung, hingga gangguan metabolisme. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Makan berlebihan seringkali terjadi, terutama saat menghadapi makanan favorit atau ketika sedang stres. Namun kebiasaan ini dapat memicu masalah serius pada sistem pencernaan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain berakibat langsung pada gangguan kesehatan pada pencernaan, makan berlebihan
juga dapat menimbulkan gangguan psikis. Menurut Ketua Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Unhas, Dr. Marhen Harjo M. Biomed PhD, makan berlebihan bisa mengakibatkan sphinkter di bagian atas lambung terdesak dan tidak berfungsi optimal. Sphinkter lambung bertugas menjaga makanan yang telah masuk ke lambung agar tidak kembali ke kerongkongan. Namun, jika makanan yang dikonsumsi terlalu banyak, tekanan pada lambung meningkat dan mengakibatkan refluks asam lambung atau GERD. Ya, jadi sebenarnya kalau secara normal ya, itu ada sphincter yang berada pada permukaan pada jalan masuknya ke lambung itu yang dinamakan sebagai sphincter kardiak ya. Jadi sebelum dari osofagus masuk, ketika makanan masuk itu langsung tertutup. Jadi tidak akan terjadi pembalikan ya. Jadi makanan yang sudah masuk yang bercampur dengan hasil tadi tidak bisa kembali lagi. Itu secara normal. Tapi kalau jumlahnya sangat banyak, nah ini mendesak sphincter tadi sehingga dia bisa jebol. Itu yang dinamakan sebagai reflux ya. Ditambahkan Dr. Marhen Harjo, makan berlebihan juga dapat memicu gangguan pencernaan seperti perut kembung, mual, dan sakit perut. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berisiko menyebabkan obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Konsumsi makanan yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan kebiasaan buruk, seperti emotional eating, di mana makanan dijadikan sebagai pelarian dari emosi negatif seperti stres atau sedih. Untuk mencegah dampak buruk makan berlebihan, Dr. Marhen menyarankan untuk makan yang secukupnya agar lambung tidak bekerja terlalu berat. Konsumsilah makanan dengan porsi yang terkontrol, pilih asupan bergizi seimbang, serta pengaturan pola makan yang tepat akan menjaga lambung dan tubuh tetap sehat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Sebuah perairan di California baru-baru ini ditetapkan menjadi suaka laut baru dan salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Ini melindungi keberagaman hayati di kawasan tersebut dari pengeboran minyak dan gas. Simak liputan VOA berikut ini. Pat Nugent telah menyelam di perairan lepas pantai California ini selama hampir 40 tahun. We've got some of the unique sea life. We've got nudibranchs. We've got large diversity of fish. We've got sea lions in the area. We've got sea otters. We've got harbor seals. We have octopus. Hampir 12.000 km persegi samudra dan garis pantai California adalah bagian dari Suaka Marga Satwa Laut Nasional Warisan Chumash yang baru disahkan. Yang pertama dikelola bersama dengan masyarakat adat. Violet Sage Walker adalah ketua Dewan Suku Chumash Utara. Dia mengatakan itu adalah tempat yang memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam. So we believe that all people come from these islands here off of the coast of California, and that our people originated from those islands, and that when our people leave this world, they leave through the setting sun and the Western Gate, which is Point Conception. That story has some roots in history, and it has roots in science, and the science says that this is where the mixing of northern and southern waters and western waters, all these animals come here, and it's a sacred place. Penetapan Suaka ini melindungi daerah tersebut dari produksi minyak dan gas serta konstruksi baru. Ini bertetangga dengan pembangkit listrik Diablo Canyon, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di California. After 9/11, they actually created a mile barrier around the plant where there's no boat traffic other than the scientific divers that are working there. But that whole coastline from Avila Beach to Morro Bay is just spectacular. Tapi pejabat organisasi perikanan Teluk Morro setempat menentang Suaka baru itu. Mereka mengatakan perairan California sudah diatur secara berlebihan dan khawatir tentang bagaimana masyarakat Chumash akan mengelola akses. We keep hearing that the sanctuary and the tribes are going to co-manage this sanctuary. We don't know exactly what that means, but we do know that the Chumash want their special little areas off limits to all fishing, just them. They'll be able to fish in these areas. Violet membantah akan ada area pemancingan khusus Chumash. People have been living with national marine sanctuaries all around them for like 50 years now. So there's fishing, there's scuba diving, there's
kayaking, everything that everybody does has been done in the National Marine Sanctuary this whole time. Suaka Laut Cumas pada akhirnya dapat memasukkan perairan di sekitar platform pembangkit listrik tenaga banyu lepas pantai setelah pembangunan turbin selesai. Amerika Serikat saat ini memiliki 18 suaka marga satwa laut. Selain sejumlah perairan di lepas pantai California, ada juga wilayah perairan di negara bagian Hawaii dan Florida. Selain itu ada sejumlah danau-danau seperti Danau Wisconsin dan Danau Ontario di dekat perbatasan dengan Kanada. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.